Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai unsur-unsur berita. Sebelum kita mempelajari unsur berita, marilah kita kembali mengingat pengertian berita. Apa itu berita? Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak seperti koran dan majalah maupun elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Pada gambar ini, kalian dapat menyaksikan unsur-unsur berita yang terangkum dalam 6 pertanyaan berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, unsur berita disingkat menjadi 5W1H, yakni what, where, when, who, why, dan how. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kita dapat menyingkatnya menjadi Adik Simba, yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Penjelasan mengenai keenam unsur berita tadi dapat kalian lihat dalam tayangan berikut ini. Unsur apa atau what digunakan untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Unsur siapa atau who digunakan untuk menanyakan siapa yang mengalami peristiwa itu. Unsur where atau di mana digunakan untuk menanyakan di mana peristiwa itu terjadi. Unsur when atau kapan digunakan untuk menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Unsur why atau mengapa digunakan untuk menanyakan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, unsur how atau bagaimana digunakan untuk menanyakan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Untuk lebih memahami bagaimana cara menemukan unsur-unsur dalam berita, sekarang bacalah teks berita pada tayangan ini terlebih dahulu. Setelah membaca berita tadi, sekarang marilah kita bahas satu persatu unsur beritanya. Unsur what atau apa biasanya dapat kalian temukan pada judul berita. Nah, seperti pada berita ini, positif corona, Aishwarya Rai dilarikan ke rumah sakit di Mumbai. Dari sini kita bisa tahu peristiwanya adalah Aishwarya Rai ini karena positif corona, dia dibawa ke rumah sakit di Mumbai. Jadi unsur apa di sini adalah Aishwarya Rai dibawa ke rumah sakit. Diingat-ingat ya, untuk unsur apa ini adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah berita. Karena unsur yang lain merupakan pengembangan dari unsur tersebut. Dan kelima unsur lainnya pasti merujuk kembali kepada unsur what. Jadi ingat terus ya dengan jawaban ini, Aishwarya Rai dilarikan ke rumah sakit. Ini unsur what-nya. Unsur berikutnya adalah unsur di mana. Kata di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Maka dari itu kalian cari nama tempat. Entah itu kota, negara, bangunan, atau apapun yang menandai sebuah tempat. Kita lihat di sini ada 6 tempat. Lalu mana
yang merupakan unsur where atau unsur di mana. Kita merujuk kembali ke unsur what yang tadi. Aishwarya Rai dilarikan ke rumah sakit. Jadi unsur where atau unsur tempatnya adalah rumah sakit. Jawabannya di sini adalah rumah sakit Nana Fati. Nama rumah sakitnya Nana Fati. Nah, untuk unsur berikutnya yakni unsur kapan atau when. Ini kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Sekarang kita cari apapun kata yang menunjukkan waktu, entah itu hari, tanggal, jam maupun tahun. Di sini ada 3 waktu. Kita merujuk lagi ke tadi, ke judul Aishwarya Rai dilarikan ke rumah sakit. Jadi kapan Aishwarya Rai dilarikan ke rumah sakit? Jawabannya adalah pada hari Jumat tanggal 17 bulan Juli. Berikutnya, unsur siapa ini digunakan untuk menanyakan siapa yang mengalami peristiwa itu. Kita merujuk ke judul lagi, Aishwarya Rai dilarikan ke rumah sakit, berarti yang dilarikan ke rumah sakit, unsur siapanya adalah Aishwarya Rai. Meskipun di sini ada banyak nama ya, tapi karena di judul itu yang dibahas adalah Aishwarya Rai, maka unsur siapanya di sini adalah Aishwarya Rai. Mengapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab mengapa peristiwa itu terjadi. Dalam berita ini, alasan kenapa Aishwarya Rai itu dilarikan ke rumah sakit adalah karena, ya benar sekali, dia mengidap penyakit atau positif terkena virus corona. Maka dari itu dia dilarikan ke rumah sakit. Nah, untuk unsur terakhir yakni unsur bagaimana, ini biasanya digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau urutan kejadian peristiwa. Nah, kita lihat di sini dalam berita ini unsur bagaimana terdapat dalam paragraf kedua, yakni Aishwarya Rai dan putrinya Aradhya dirawat di rumah sakit setelah menjalani karantina mandiri selama 5 hari. Jadi setelah karantina mandiri selama 5 hari mereka belum sembuh, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, demikian tadi unsur-unsur berita. Kita lihat di sini unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa ada di paragraf pertama, sedangkan unsur bagaimana ini ada di paragraf kedua. Nah, jadi nanti kalau kalian mencari untuk unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, ini biasanya ada di bagian judul dan paragraf pertama. Sedangkan unsur bagaimana biasanya berada di paragraf berikutnya, paragraf 2, 3, dan seterusnya. Nah, penjelasan mengenai unsur berita semoga bisa dijadikan referensi belajar mandiri kalian. Selalu jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan gunakan masker dengan benar. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar Google Class atau Google Classroom, Bahasa Indonesia kelas 8, A, B, maupun C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.